Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk berdiskusi atau membahas tentang leadership skills dan prinsip manajemen di kantor pertanahan Kabupaten Klaten. Pembahasan kita ini didasarkan pada observasi singkat yang dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 31 Maret 2021. Sebelumnya perkenalkan, saya Aristiono Nugroho, Lektor Kepala atau Asosiat Profesor di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang kampusnya berada di Yogyakarta. Saya senang sekali jika bisa berbagi tentang beberapa hal yang bisa menginspirasi atau setidak-tidaknya berbagi cerita tentang kesuksesan di suatu tempat sehingga bisa ditularkan ke wilayah-wilayah yang lain, atau bila berupa masalah bisa kemudian diantisipasi oleh daerah-daerah yang lain. Kita mulai pembahasan mengenai leadership skills dan prinsip manajemen di kantor pertanahan Kabupaten Klaten. Sekarang mari kita bahas tentang semangat Klaten. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten berupaya mewujudkan desa lengkap bagi seluruh desa di Kabupaten Klaten melalui pendataan dan pemetaan seluruh bidang tanah di kabupaten ini. Untuk itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan meningkatkan jumlah bidang tanah yang bersertifikat melalui program strategis nasional pendaftaran tanah sistematik lengkap. Hal ini dimuat dalam klatenkap.go.id tahun 2020. Dari informasi ini, catatan yang bisa kita buat adalah hal ini membutuhkan kepiawaian, leadership skills, dan manajemen. Maka kemudian mari kita lihat tentang leadership skills. Leadership skill itu terdiri dari 7 keahlian, yaitu keahlian berkomunikasi, communication, keahlian merancang tujuan, goal setting, keahlian memotivasi masyarakat, motivating people, keahlian membangun tim kerja, building team, keahlian memimpin perubahan, leading change, keahlian mengelola konflik atau conflict management, dan keahlian melakukan pelatihan atau coaching. Kemudian ini suasana ketika diskusi dengan para kepala seksi di kantor pertanahan Kabupaten Klaten. Sementara itu, 14 prinsip manajemen versi Henry Payo terdiri dari pembagian kerja, division of work, wewenang dan tanggung jawab, authority and responsibility, disiplin, kesatuan perintah, unity of command, kesatuan pengarahan, unity of direction, pengutamaan kepentingan organisasi, apresiasi atas pekerjaan atau remunerasi, kemudian pemusatan atau centralization, hierarki perintah atau chain of command, ketertiban atau order, kesetaraan atau equity, stabilitas jabatan personil, stability of personal tenure, kemudian prakarsa atau inisiatif, dan semangat korsa atau esprit de corps. Sahabat-sahabat sekalian, ini suasana ketika diskusi dengan kepala kantor pertanahan dan kepala seksi serta kepala subbagian di kantor pertanahan Kabupaten Klaten. Ini kantor pertanahan Kabupaten Klaten punya tagline melayani profesional terpercaya. Ini sama dengan tagline-nya Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Kemudian mari kita bahas lebih lanjut mengenai leadership skills dan prinsip manajemen di kantor pertanahan Kabupaten Klaten berdasarkan observasi singkat pada 24 sampai 31 Maret 2021. Kita mulai dengan kebijakan kepala kantor pertanahan. Kebijakan secara umum kebijakan kepala kantor pertanahan Kabupaten Klaten mengikuti kebijakan kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam mendorong keberhasilan program strategis nasional, yaitu penerapan Trisula. Kebijakan ini atau Trisula merupakan upaya mensinergikan pemerintah kabupaten kota, pemerintah desa dan masyarakat desa, serta kantor pertanahan kabupaten kota dalam pelaksanaan program strategis nasional bidang agraria, pertanahan, dan kegiatan agraria dan pertanahan lainnya. Kemudian kebijakan khusus berupa reforma agraria, pengadaan tanah, dan pendaftaran tanah sistematik lengkap. Sekarang kita mulai dengan kebijakan khusus reforma agraria. Wujudnya di kantor pertanahan Kabupaten Klaten, kebijakan kepala kantor pertanahan adalah berupa pelaksanaan reforma agraria pada tahun 2019 yang terdiri dari 2 kegiatan utama, yaitu 1, penataan aset melalui sertifikasi hak atas tanah dalam bingkai program pendaftaran tanah sistematik lengkap atau PTSL, serta kedua, penataan akses melalui pemberdayaan masyarakat
yang mendapat dukungan penuh dari organisasi pemerintah daerah dalam lingkup pemerintah Kabupaten Klaten. Kemudian kebijakan khusus di dalam hal percepatan PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap. Pertama optimasi kegiatan PTSL dengan mempedomani Trisula, kebijakan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, untuk itu Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten melakukan sinergi dengan pemerintah Kabupaten Klaten serta pemerintah desa dan masyarakat desa setempat. Ketiga, Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten wajib mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaannya, serta yang keempat, memanfaatkan aplikasi yang mampu mendukung kegiatan, yaitu aplikasi Sipilot versi 2.0 Android yang dibuat oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang sedang melaksanakan kuliah kerja nyata pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Kemudian ini kebijakan khusus dalam hal pengadaan tanah. Yang pertama, untuk pengadaan tanah, Kepala Kantor telah menetapkan kebijakan untuk mengoptimasi Trisula dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaannya. Hasilnya, kebijakan ini mampu mendukung kelancaran pengadaan tanah di Kabupaten Klaten, antara lain berupa pengadaan tanah untuk jalan tol yang terdiri dari 4.170 bidang di 51 desa. Ini suasana pembayaran ganti kerugian dan pelepasan hak pengadaan tanah jalan tol Solo Yogyakarta Kulon Progo, Desa Berangkal, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten. Kemudian mari kita lanjutkan pembahasan mengenai leadership skills dan prinsip manajemen di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten berdasarkan observasi singkat pada 24 sampai 31 Maret 2021. Sekarang kita mulai dulu, kita ingatkan kembali tentang leadership skill. Apa saja leadership skill? Ada 7, yaitu keahlian berkomunikasi, communication, keahlian merancang tujuan, goal setting, keahlian memotivasi masyarakat, motivating people, keahlian membangun tim kerja, building team, keahlian memimpin perubahan, leading change, keahlian mengelola konflik, conflict management, keahlian melakukan pelatihan atau coaching. Nah, kemudian bagaimana dengan di Kantor Pertanahan? Ada 3 leadership skill yang menonjol di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, yaitu keahlian berkomunikasi, keahlian memotivasi masyarakat, dan keahlian memimpin perubahan. Jadi dari 7 keahlian ini, keahlian berkomunikasi, merancang tujuan, memotivasi masyarakat, dan seterusnya, ada 3 keahlian yang menonjol di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, yaitu keahlian berkomunikasi, keahlian memotivasi masyarakat, dan keahlian memimpin perubahan. Ini yang menonjol pada diri Kepala Kantor Pertanahan. Sesungguhnya leadership skill terdiri dari 7 keahlian, tetapi yang menonjol di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten hanya ada 3 ini. Hal ini bukan berarti 4 keahlian lainnya tidak dimiliki oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, melainkan 4 keahlian tersebut tetap dimiliki, tetapi yang terasa menonjol adalah 3 keahlian tersebut. Mari kita bahas lebih detail. Keahlian berkomunikasi memegang peran kunci dalam memimpin Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, karena keahlian ini sangat bermanfaat bagi Kepala Kantor Pertanahan ketika ia menyampaikan pemikiran dan sikapnya terhadap suatu kegiatan yang akan, sedang, atau telah dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan. Selanjutnya, keahlian berkomunikasi dimanfaatkan oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk memotivasi seluruh staf Kantor Pertanahan, baik secara langsung maupun tak langsung, dan secara individual maupun kolektif. Dengan kata lain, keahlian berkomunikasi yang dimiliki dapat mendukung keberhasilan pemanfaatan keahlian memotivasi yang dimiliki Kepala Kantor Pertanahan. Kemudian berbekal keahlian berkomunikasi dan keahlian memotivasi, maka Kepala Kantor Pertanahan dapat memanfaatkan secara optimal keahliannya dalam memimpin perubahan. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Ini gambarnya. Ada 3 skill utama dalam leadership Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten: berkomunikasi, merubah, dan memotivasi. Pertama, kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi ini akan memberi kesempatan kepada Kepala Kantor untuk mempunyai kemampuan memotivasi dengan baik. Nah, kemudian kemampuan berkomunikasi juga punya kesempatan untuk merubah. Dan demikian pula dengan kemampuan memotivasi punya kesempatan untuk merubah. Pada akhirnya kan terjadi perubahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten menjadi lebih baik dari hari ke hari. Kemudian ini foto saat pengambilan sumpah panitia adjudikasi dan satuan tugas pendaftaran tanah sistematik lengkap PTSL dan sosialisasi PTSL tahun 2021. Kemudian mari kita ingat sebentar tentang 14 prinsip manajemen Henry Fayol.
mulai dari pembagian kerja, division of work, wewenang dan tanggung jawab, authority and responsibility, disiplin, kesatuan perintah, unity of command, kesatuan pengarahan, unity of direction, pengutamaan kepentingan organisasi, apresiasi atas pekerjaan atau remunerasi, pemusatan atau centralization, hierarki perintah atau chain of command, ketertiban, order, kesetaraan, equity, stabilitas jabatan personil, stability of personnel tenure, prakarsa atau inisiatif, dan semangat kursa atau esprit de corps. Nah, dari 14 itu, menurut unsur pimpinan ada 3 prinsip manajemen yang menonjol atau mungkin penting bagi mereka, yaitu pertama prinsip pembagian kerja, kedua prinsip wewenang dan tanggung jawab, serta 3 prinsip kesatuan perintah. Rasionalitasnya, bagi pimpinan kantor pertanahan, pembagian kerja merupakan kegiatan yang harus lebih dahulu dilakukan agar seluruh pekerjaan terbagi habis dan dapat segera dilaksanakan. Kemudian untuk dapat melakukan pembagian kerja secara tepat dan baik, maka perlu diperhatikan wewenang dan tanggung jawab masing-masing seksi dan subbagian. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, maka harus ada kesatuan perintah sehingga tidak membingungkan para pelaksana. Inilah 3 unsur penting atau 3 prinsip penting yang dijalankan oleh pimpinan. Prinsip pembagian kerja, prinsip wewenang dan tanggung jawab, serta prinsip kesatuan perintah dari 14 prinsip manajemen versi Henry Fayol. Ke-14-nya dilaksanakan, tetapi yang menonjol menurut pimpinan ini, atau penting begitu ini. Prinsip pembagian kerja, prinsip wewenang tanggung jawab, serta prinsip kesatuan perintah. Kemudian bagaimana menurut staf? Menurut staf kantor pertanahan ada 3 prinsip manajemen yang penting, yaitu prinsip kesatuan pengarahan, prinsip ketertiban, dan prinsip apresiasi atas pekerjaan. Bagi staf kantor pertanahan, kesatuan pengarahan merupakan prinsip manajemen yang utama karena mereka membutuhkan arahan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan sehingga mereka tidak salah melangkah. Setelah arahannya jelas, kesatuan pengarahan, staf kantor pertanahan membutuhkan ketertiban atas situasi dan kondisi kantor pertanahan agar mereka dapat melaksanakan tugas serta bekerja dengan baik. Selanjutnya, staf kantor pertanahan membutuhkan penghargaan atau apresiasi atas pekerjaannya yang dapat memotivasi dan menyemangati mereka agar bekerja semakin baik serta semakin efektif dan efisien. Inilah materi tentang leadership skill dan prinsip manajemen di kantor pertanahan Kabupaten Klaten. Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.